ya hasilnya masih nol besar kalau bisa saya katakan, karena isu itu masih mengemuka sampai dengan sekarang, belum ada solusi. Mungkin ini saya berpikir lain dibanding yang lain, bahwa solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah berlangsung puluhan tahun seperti kasus formalin ini, solusinya mungkin bukan dengan pengawasan, bukan dengan pembinaan, tapi dengan teknologi, ya kan? Jadi bagaimana kita MPHPI ini menjadi tertantang untuk menciptakan satu teknologi, ya teknologinya tidak harus teknologi inovasi, mungkin teknologi yang sudah ada, yang bisa diterapkan di unit pengolahan ikan, sehingga permasalahan-permasalahan seperti formalin itu sudah bisa dikurangi, atau bisa, kalau tidak terjadi sama sekali saya pikir agak susah ya, tapi bisa dikurangi lah minimal. Seperti tadi disampaikan bahwa ikan segar sudah tidak atau jarang ditemui formalin, ya kan? Tapi untuk ikan asin masih. Artinya isu berpuluh-puluh tahun yang lalu, dulu sering kita lihat di televisi, ikan-ikan segar di pasar, bahkan di supermarket, ikan segar ya, dijumpai adanya formalin, sekarang sudah minim. Kenapa itu terjadi? Karena ada solusi teknologi. Apa solusi teknologi itu? Adalah teknologi pembekuan ikan di dalam kapal. Kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, kapal ada mesin pembekuan ikannya. Beberapa puluh tahun yang lalu, ikan segar yang masih kita banyak jumpai berformalin di pasar-pasar, bahkan di supermarket. Sekarang minim. Kenapa? Karena kapal-kapal sudah dilengkapi dengan mesin pendingin. Mayoritas sekarang ikan-ikan yang beredar itu ya dari kapal-kapal yang sudah ada mesin pembekuannya. Kalau dari kapal-kapal yang harian ini sedikit sekali, nggak dominan. Nah, untuk ikan asin, nah masalahnya kan masih ada. Nah, mungkin ini tantangan, bagaimana kita bisa mencari jalan keluar yang sifatnya jangan pengawasan, jangan pengendalian lagi lah. Karena terbukti kurang efektif itu di UKM. Kalau yang ekspor mungkin bisa, karena mereka memang harus patuh. Itu tuntutan dari buyer. Tapi kalau untuk yang lokal, yang pasar, faktanya kan konsumen tidak aware terhadap bahaya-bahaya itu kan. Nah, ini tantangan bagi kita, bagaimana menciptakan satu teknologi inovasi, bagaimana biar ikan-ikan yang ikan kering tadi, ikan asin tidak mengandung bahan-bahan seperti formalin dan sebagainya. Demikian dari Mbak. Terima kasih. Mengingat waktu ini, atau Budina, Bu Eli dan Budina juga sebagai menit lagi kan di sini saya kembali. Apa namanya, pengendalian ini bukan hanya dari sanksi atau institusi, tapi juga dari kita dalam berkontribusi memberikan yang terbaik. Tentunya seperti halnya tadi teknologi, itu apa sih yang bisa berikan supaya masyarakat itu punya ataupun menjaga sampai perikanan itu masih tetap layak untuk bisa diolah ataupun diproses. Dan tentunya mungkin selain formalin sampai sekarang barangkali juga untuk penggantinya dengan kapal, tadi kami juga melihat perkembangan yang cukup pesat ya, untuk beberapa kapal yang di atas 20 GT itu sudah punya palka-palka dan juga mesin berpendingin yang itu
itu bisa menjaga kondisi masih layak untuk bisa dijadikan sumber bahan baku, tentunya untuk diproses lebih lanjut. Dan kami untuk BKIPM dan nantinya mungkin di UPT yang baru tetap secara konsisten akan mengawal kegiatan pengawasan dan pengendalian produk ini supaya masyarakat Jawa Tengah masih menjadi tujuan kami untuk mendapatkan produk yang aman, sehat, dan untuk dikonsumsi bisa lebih terjamin. Mungkin demikian Bu Ima terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Imam. Terima kasih Bu Ima. Bu Dina mungkin ada closing statement sebelum saya 1 menit juga, Bu Dina, atau cukup? Ya, sebentar. Lagi terima telepon. Ya, Bu Imam. Matur nuwun Mas Imam. Kami memang sering koordinasi dan Mas Imam selalu memberikan masukan kepada kami untuk lebih sering kolaborasi terkait dengan pelaku usaha di Jawa Tengah. Memang terkait dengan target, kami memang sudah mentarget Mas Imam. Tapi untuk SDM kami juga keterbatasan. Jadi memang beriringan kami selalu memberikan usaha effort agar seluruh UMKM di Jawa Tengah ini tetap memiliki sertifikasi untuk mutu. Jadi kami mohon bantuan juga untuk teman-teman di MPHPI, baik itu dari akademisi, dari pelaku usaha, kita sama-sama untuk dari sisi tadi itu sudah kami sampaikan ke pelaku usaha. Memang ada terkait kolaborasi untuk mengajak para pelaku usaha memiliki sertifikat merupakan beban kita bersama. Gitu Bu Imah dan Bu Eli. Terima kasih. Mungkin karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Sekali lagi mungkin saya tidak akan menyimpulkan terlalu panjang, tetapi intinya untuk produk perikanan yang aman, kemudian yang bermutu dan aman itu perlu kolaborasi. Intinya itu kolaborasi dari kita semua, baik akademisi, praktisi, pelaku usaha, dari pemangku kebijakan, itu sangat diperlukan supaya nanti kita bisa menjamin mutu produk perikanan bagi masyarakat kita, sehingga apa yang dikonsumsi oleh masyarakat kita akan memberikan manfaat, tentunya menghasilkan generasi yang cerdas ya, dan menjadi negara yang semakin maju. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari sekian banyak tadi yang sudah didiskusikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Eli dan juga Ibu Dina Mayasari yang telah memberikan materi yang sangat penting bagi kita semua. Semoga di bulan puasa ini apa yang Ibu-ibu sampaikan ini menjadi amal ibadah insya Allah untuk kita semua dan bermanfaat bagi para peserta. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ima Wijayanti. Acara berikutnya merupakan pengukuhan pengurus MPHPI Koordinator Wilayah Jawa Tengah. Baik, acara selanjutnya merupakan pembacaan surat keputusan penetapan susunan kepengurusan masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia wilayah Jawa Tengah periode 2023-2028 yang akan saya bacakan langsung. Untuk pengurus yang namanya disebut, silakan dapat mengaktifkan kamera. Keputusan Ketua Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia MPHPI nomor 04/PP strip MPHPI/2023 tentang penetapan susunan kepengurusan masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia wilayah Jawa Tengah periode 2023-2028 menimbang 1.
bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia periode 2018-2023, 2. Bahwa aktivitas keorganisasian masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia harus tetap berjalan. 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran dipandang mampu untuk mengemban tugas di dalam kepengurusan masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia wilayah Jawa Tengah. Mengingat 1. Anggaran dasar masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia. 2. Anggaran rumah tangga masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia. 3. Kongres Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia yang mengagendakan pemilihan ketua umum telah dilaksanakan di Pekanbaru 12 September 2023. Memutuskan, menetapkan susunan kepengurusan masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia wilayah Jawa Tengah periode 2023-2028. Pertama, mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai anggota pengurus masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia wilayah Jawa Tengah periode 2023-2028. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkan dan diangkat kepengurusan periode berikutnya atau diadakan perubahan atau dicabut kembali. Ketiga, menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diperbaiki atau disempurnakan. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Untuk Bapak Ibu yang disebutkan namanya, apabila berkenan, silakan mengaktifkan kamera. Ditetapkan di Bogor. Struktur Organisasi Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia MPHPI, Wilayah Jawa Tengah tahun 2023-2028. Ketua Koordinator Wilayah, Ima Wijayanti SPI MSI PhD. Wakil Ketua Koordinator Wilayah 1, Dr. Putut Haryani SPI MSI. Wakil Ketua Koordinator Wilayah 2, Ulfah Amalia SPI MSI PhD. Sekretaris, M. Hauzan Arifin SPI MSI. Bendahara, Lukita Purnamayanti SPP MSI. Bidang Riset, Inovasi, dan Hilisasi Produk, Ahmad Suhaili Fahmi, SPI MSI, Ramadan SPI M Biotek, Aini Nurul Afiati STRPI. Bidang Pengembangan Pendidikan, Apri Dwi Anggo SPI MSI, Eko Susanto SPI MSc PhD, Laras Rianingsih SPI MSc, Yanuar Muhammad SPI MSI, Bidang Pemberdayaan Masyarakat UKM dan Industri, Iman Kadarusman SPI, Slamet Suharto SPI MSI, Retno Ayu K SPI MSI, Bidang Pengembangan Kemitraan dan Akses Pasar, Imam S. Indar SPI, Muhammad Abdul Rohman Faruddin SPI, Bidang Kebijakan Mutu, Standarisasi Produk dan Keamanan Pangan, Dina Mayasari SPI MSI, Prima Saptaningtyas STP, Ida Hermawati SSTPI, Eli Musyarofa SPI. Demikian susunan kepengurusan masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia wilayah Jawa Tengah periode 2023-2028. Acara selanjutnya
Pembacaan Sumpah Pelantikan Pengurus MPHPI Koordinator Wilayah Jawa Tengah 2023-2028 oleh Ibu Ketua Umum MPHPI Prof. Dr. Insinyur Nurjana MS. Kepada Prof. Nurjana, dipersilahkan. Baik, mohon diikuti ya. Aduh. Sumpah Pelantikan Pengurus MPHPI Korwil Jawa Tengah 2023 sampai 2028. Sumpah Pelantikan Pengurus MPHPI Korwil Jawa Tengah 2023 sampai 2028. Kami dengan ini bersumpah dengan tulus dan sungguh-sungguh Kami dengan ini bersumpah dengan tulus dan bersungguh-sungguh bahwa akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus MPHPI wilayah Jawa Tengah dengan itikat baik, integritas, dan dedikasi yang tinggi. bahwa akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus MPHPI wilayah Jawa Tengah dengan itikat baik, integritas, dan dedikasi yang tinggi. Saya berjanji untuk melayani dengan setia. Saya akan dengan setia melayani anggota kami dan akan bekerja keras untuk memajukan tujuan dari visi MPHPI. Saya akan dengan setia melayani anggota kami dan akan bekerja keras untuk memajukan tujuan dan visi MPHPI. Bertanggung jawab dan profesional. Saya akan bertindak dengan profesional dan menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab, selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Bertanggung jawab dan profesional, saya akan bertindak dengan profesional dan menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab, selalu berusaha untuk mencapai hasil yang baik. Memajukan kolaborasi. Saya akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama di antara anggota kami, wilayah lain, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai keberhasilan bersama. Memajukan kolaborasi, saya akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama di antara anggota kami, wilayah lain, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai keberhasilan bersama. Menghormati kode etik dan nilai organisasi. Saya akan selalu menghormati kode etik dan nilai-nilai MPHPI dan akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada saya. Menghormati kode etik dan nilai organisasi, saya akan selalu menghormati kode etik dan nilai-nilai MPHPI dan akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mengembangkan diri. Saya berjanji untuk terus mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta keterampilan saya untuk lebih baik melayani wilayah ini. Mengembangkan diri. Saya berjanji untuk terus mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta keterampilan saya untuk lebih baik melayani wilayah ini. Berinteraksi dengan penuh rasa hormat. Saya akan berinteraksi dengan penuh rasa hormat
terhadap semua anggota, rekan-rekan, dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas saya. Berinteraksi dengan penuh rasa hormat. Saya akan berinteraksi dengan penuh rasa hormat terhadap semua anggota, rekan-rekan, dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas saya. Kami berkomitmen mematuhi dan memenuhi sumpah ini tanpa syarat. Kami berkomitmen untuk mematuhi dan memenuhi sumpah ini tanpa syarat. Demikian ya sumpah pelantikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, kepercayaan Anda. Selasa 26 Maret 2024. Selamat saya ucapkan pada para pengurus, Untuk para pengurus mungkin masih hadir di sini. Para pengurus bisa akan diadakan dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi akan dimulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para pengurus telah bersedia untuk dokumentasi. Terima kasih kepada Ibu Prof. Nurjana. Acara pengukuhan telah selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh Ibu Ima Wijayanti kepada narasumber. Kepada Ibu Ima, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada MC. Jadi ini simbolis saja. Sertifikat pertama kepada Ibu Dina Mayasari, SPI MSI. Kami ucapkan terima kasih. Dengan ini kami serahkan sertifikat sebagai narasumber dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia Wilayah Jawa Tengah berkolaborasi dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Ponorogo. Terima kasih Mbak Dina atas Mbak Ima, kesediaannya. Yang kedua, sertifikat kami berikan kepada Ibu Eli Musyarofah, ya Bu Eli Musyarofah SPI atas kesediaannya sebagai narasumber pada hari ini dalam kegiatan webinar dengan topik kebijakan pengendalian mutu dan keamanan produk perikanan di Jawa Tengah. Diterima Ibu Eli, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya dalam menjadi narasumber. Insya Allah bermanfaat. Matur nuwun. Saya kira cukup ya. Untuk sertifikat peserta nanti akan dikirimkan ya melalui email. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ima. Gimana Prof? Oh ya, terima kasih Prof. Nur. Terima kasih Prof. Nurjana. Distribusinya sudah sangat bagus, tercerminkan dari semua stakeholder ya. Bagus ini contohnya. Ada Pak Iman, ada Ibu Dina, ada Ibu Eli, ada dari dunia usaha juga bagus ini. Luar biasa. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan dicontoh oleh yang lainnya juga ini. Matur nuwun Prof. Nur. Sama-sama. Baik. Selamat izin live ya. Iya. Selamat ke semuanya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima. Selanjutnya kepada hadirin silakan mengisi presensi dan sertifikat mengikuti acara akan dikirim melalui email. Nanti baterai pusing. Tidak terasa kita sudah berada di
penghujung webinar hari ini. Saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, dan hadirin yang telah mengikuti kegiatan webinar hari ini dari awal hingga akhir. Saya, Mariana Mutiara, selaku Master of Ceremony, mohon maaf atas segala perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.